Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Farah Yunanda. Saya di sini akan menjelaskan pengerjaan langkah-langkah dari modul 2. Di modul 2 ini kita akan membuat sebuah program sistem informasi laboratorium dengan menerapkan relasi antar objek, dan di mana kita akan membuat baru entity dan model pada package yang berbeda. Langsung saja untuk langkah-langkah dari pengerjaannya. Yang pertama, kalian buat project Java application baru. Jadi saya di sini sudah membuat dengan namanya PBO, untuk kalian nanti namanya disamakan dengan perintah modul ya. Kemudian untuk selanjutnya buat package entity dan package model. Jadi kita membuat package baru di sini. Caranya kalian klik kanan pada search package ini, kemudian kalian pilih new. Dan di sini ada pilihan Java package. Kalian pilih itu dan kalian beri nama. Di sini ada entity. Untuk selanjutnya ada model. Package model. Oke. Kemudian untuk selanjutnya buat kelas abstrak dengan nama mahasiswa abstrak entity pada package entity. Jadi di package entity ini kita akan membuat kelas abstrak. Caranya klik kanan pada package entity, kemudian new, kalian pilih Java class, namanya mahasiswa abstract entity. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini kita kan membuat kelas abstrak ya, tapi kok di sini kelas biasa. Jadi kelas abstrak itu dia memiliki keyword abstrak. Kalian tambah saja setelah public ini, kalian ketikkan abstrak seperti ini, dan dia secara otomatis akan berubah menjadi kelas abstrak. Jadi di sini kita tambah ada atribut protected string npm, kemudian ada password, kemudian ada nama, dan ada nomor telepon. Kemudian ada untuk tanggal lahir. Jadi tanggal lahir ini kita pakai date ya. Nah, seperti ini. Aduh, kok error? Nah, kita tambah di sini. Import Java seperti ini, kemudian date. Oke, untuk selanjutnya kita buat yang namanya konstruktor ya. Public, saya copy saja di sini. Untuk meminimalisir adanya typo ya. Kalian mau tulis manual juga boleh, kalian mau copy juga boleh, karena nama konstruktor dengan nama kelas itu kan sama ya. Kemudian kalian masukin ini parameternya, string npm, kemudian ada string password, ada string nama, kemudian ada string nomor telepon, dan ada date tanggal lahir. This apa dulu ini, npm ya. Kemudian ada this password, kemudian ada this nama, ada nomor telepon, kemudian tanggal lahir. Oke, kemudian di sini ada lagi tuh, ada apa namanya, konstruktor baru. Loh, kenapa kok kita bikin konstruktor lagi ya? Padahal kan kita udah punya konstruktor. Kenapa kok kita bikin konstruktor lagi? Jadi di sini kita akan menerapkan yang namanya polimorfisme dalam bentuk overloading.
Jadi overloading itu memungkinkan suatu objek melakukan tugas atau aksi meskipun sedang melakukan aksi yang lain. Jadi untuk overloading ini dia memiliki beberapa peraturan. Untuk yang pertama, overloading itu hanya dilakukan di dalam kelas. Jadi di overloading itu dia hanya berlaku pada satu kelas yang sama saja. Kemudian overloading dapat dilakukan pada konstruktor dan metode. Jadi overloading itu hanya berlaku untuk konstruktor dan metode saja. Untuk atribut dia tidak berlaku ya, nggak bisa. Kemudian untuk yang selanjutnya, konstruktor atau metode yang melakukan overload harus memiliki nama yang sama. Jadi ketika kalian ingin mengoverload suatu metode seumpama konstruktor dulu deh. Untuk konstruktor itu kalian harus memiliki nama yang sama. Oke, dan begitu juga untuk metode. Seumpama kalian ingin membuat metode buah ya. Ketika kalian ingin mengoverload, jadi nama metode itu harus sama-sama buah gitu ya. Semua kalian ingin membuat 3 metode yang sama di overload ataupun 4, 5 itu namanya harus sama semua. Kemudian konstruktor atau metode yang melakukan overload harus mengubah parameter list. Jadi parameternya itu nggak bisa sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Di konstruktor yang pertama ini dia memiliki parameter string npm, string password, string nama, string nomor telepon, dan date tanggal lahir. Dan ketika kalian ingin membuat konstruktor baru di sini, kalian nggak bisa tuh parameternya isi sama seperti ini. Seumpama saya akan mengisi parameternya seperti ini. Ini boleh nggak? Itu boleh banget. Karena di sini parameternya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, paham ya? Kemudian di sini kita akan menerapkan yang namanya metode abstrak ya. Oh ya, untuk overloading jika kalian kurang jelas bisa baca-baca modul ya. Di modul itu ada lebih lengkap. Di sini ada yang namanya metode abstrak. Public abstract string get npm, berarti dia metode abstrak. Jadi di kelas abstrak ini dia bisa memiliki metode abstrak maupun non abstrak. Oke, langsung saja. Public abstract string get npm. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada penerapan juga untuk metode non abstraknya. Untuk metode non abstraknya di sini ada metode setter ya. Set npm seperti ini. Kemudian ada untuk get password. Jangan lupa return. Kemudian untuk setternya, set password, this password. Kemudian untuk get nama, banyak yang tipe ini ya, maaf. Return nama. Kemudian untuk setnya, public void set nama, string nama, kemudian this nama, kemudian untuk selanjutnya apa ini, nomor telepon ya, public untuk getternya dulu, string. Aduh, kok bisa gini gitu loh.
Maaf ya, banyak tipenya. Get nomor telepon seperti ini ya, maksud saya. Return nomor telepon. Kemudian untuk setnya, public void set nomor telepon. Jadi untuk setter ini dia nggak bisa ya parameternya kosong. Jadi parameternya kosong itu hanya untuk getternya. Kemudian untuk selanjutnya ada tanggal lahir. Public date. Get tanggal lahir. Return tanggal lahir. Kemudian kita buat setnya, void set tanggal lahir, string sorry, tanggal lahir bukan string ya, tapi dia pakai date ya. Maaf. Oke, selesai untuk kelas abstraknya. Kita save ya. Kita save, kemudian untuk selanjutnya kita buat kelas interface dengan nama kelas model interface pada package model. Di package model ini kita akan buat kelas interface. Caranya klik kanan pada package model, kemudian kalian pilih new, dan di sini ada pilihan Java interface. Nah, kita kasih nama model interface. Interface sebenarnya ya. Kemudian nah di sini dia kalau untuk interface itu dia udah otomatis ya, karena kelasnya beda. Kalau abstrak tadi kita harus nambahin manual. Kemudian kita tambah di sini public void view. Kemudian public in check data. Ada string npm dan ada string password. Ini untuk parameternya. Oke, kita save untuk kelas interface-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya, buat kelas aslab entity pada package entity. Nah, di package entity ini kita akan buat kelas yang namanya aslab entity ya. Aslab entity. Nah, oke. Di sini nah di kelas aslab entity ini kita akan menerapkan yang namanya relasi. Jadi relasi itu menghubungkan antara superclass dengan subclass. Jadi superclassnya itu ada pada mahasiswa abstract entity ini, atau kita bisa sebut dengan kelas induk. Dan aslab entity ini subclass atau kelas turunan. Jadi ketika si kelas turunan ini akan mengambil data pada kelas induknya atau kelas superclass, kita kasih aja tuh relasi. Kalian ketik aja, tambah aja seperti ini. Extend, kemudian nama kelas induknya itu apa? Mahasiswa abstract entity, seperti ini. Nah, ini tuh dia sudah menunjukkan yang namanya relasi.
Jadi apa sih fungsi relasi itu? Dia memungkinkan untuk mengambil data dari kelas induknya. Nah, di sini kita tambah ini ada atribut ya. Atribut private string laboratorium. Kemudian ada yang namanya konstruktor public. Saya copy aja di sini ya. Untuk memungkinkan untuk meminimalisir typo. Kita kasih parameternya di sini ada string npm. Kemudian ada string password. Kemudian ada string nama. Ada string nomor telepon. Kemudian ada date, tanggal lahir, dan ada string lab. Seperti ini. Aduh, banyak yang tipe ya, sebentar ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah. Nah, di sini di sini ada parameter string npm, string password, string nama, string nomor telepon, dan date tanggal lahir. Sedangkan di sini tuh nggak ada yang atribut macam-macam itu, banyak adanya cuma lab aja. Nah, inilah fungsi kita merelasikan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Jadi kita membutuhkan data yang ada pada kelas induknya ini. Di sini tuh ada kan atributnya untuk npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Jadi kita panggil aja tuh di sini. Caranya gini. Kalian ketikkan super, kemudian kalian mau ngambil data yang mana? npm, password, nama, nomor telepon, kemudian ada tanggal lahir. Nah, di sini. Kemudian untuk labnya kalian tambahin aja seperti ini. Laboratorium. Panjang ya. Laboratorium, kemudian lab. Oke, di sini ada ini karena kita belum kasih import Java util date seperti ini. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini ada kelas turunan. Untuk kelas turunan ini benar ya. Di sini tuh kelas turunan ya. Tapi di sini dia juga mengambil yang namanya method get npm. Aku butuh nih untuk yang namanya method get npm. Aku pakai di kelas turunan. Bisa. Jadi seperti ini. Return npm. Nah, kalian tambahin aja di sini tuh override. Nah, di sini dia otomatis mengambil data yang ada pada kelas induknya di sini. Di sini tuh yang metode abstrak tadi itu kan get npm ya. Itu kalian panggil di sini tuh bisa banget. Caranya pakai ini override nih ya. Nih override. Oke. Sudah ya. Kemudian di sini ada metode untuk string get laboratorium. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk override itu apa sih. Jadi fungsinya override itu gunanya untuk apa? Override itu memungkinkan suatu objek dapat menurunkan atau mewariskan sifat ke objek lain, akan tetapi bisa saja memiliki cara kerja yang berbeda dengan syarat kedua objek memiliki hubungan, seperti superclass dan subclass. Oke, jadi begini, kan sudah saya jelaskan tadi untuk kelas induk itu superclass. Ini kelas induknya atau kita bisa sebut superclass, dan ini adalah kelas turunan dan dia disebut sebagai subclass. Ada beberapa peraturan untuk si override ini. Untuk yang pertama, overriding hanya dapat dilakukan pada kelas lain yang telah memiliki hubungan.
Jadi overriding itu hanya berlaku untuk kelas yang berbeda, tetapi dia sudah terrelasikan atau saling terhubung. Seperti extend ini ya, berarti dia sudah terhubung. Kemudian overriding hanya dapat dilakukan pada metode. Jadi overriding itu hanya berlaku pada metode saja dan dia tidak berlaku pada atribut ataupun konstruktor. Berbeda dengan overloading, tadi dia akan berlaku untuk konstruktor dan metode ya, tapi untuk override tidak, dia hanya berlaku pada metode saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, metode yang akan di override harus berada pada superclass. Jadi metode yang akan di override atau akan diambil datanya cara gampangnya, itu dia hanya berada pada superclass saja atau kelas indukan. Dan metode yang mengoverride itu harus berada pada subclass atau kelas turunan. Jadi yang mengoverride atau yang mengambil data itu adalah kelas turunannya atau kelas subclass ya. Seperti ini contohnya. Oke. Kita lanjut untuk membuat metode dari get laboratorium. Public string get laboratorium. Kemudian metode untuk set ya. This laboratorium. Oke, untuk kelas apa ini namanya slide entity-nya selesai ya. Kita save. Kemudian untuk selanjutnya ada buatlah kelas baru dengan nama aslab model pada package model. Di package model ini kita akan buat yang namanya kelas apa ini aslab model ya. Oke, di aslab model ini dia juga terrelasi oleh superclassnya. Jadi superclassnya untuk si aslab model ini dia adalah model interface ini. Jadi model interface ini dia sebagai kelas induk ya atau superclass. Dan aslab model ini dia adalah subclass atau kelas turunannya. Gimana sih cara merelasikan untuk kelas interface? Jadi kelas interface itu dia berlaku menggunakan implements. Kemudian nama kelas interface-nya itu apa? Model interface seperti ini ya. Nah, dia tuh sudah termasuk yang namanya relasi. Berbeda dengan kelas abstrak. Kelas abstrak tadi kita kan pakai extend ya. Kalau kelas interface dia pakai implement. Oke, untuk selanjutnya karena ini banyak ya, saya ambil di sini aja. Yang penting kalian paham untuk yang namanya kelas-kelas seperti interface, kemudian kelas abstrak, terus gimana cara merelasikan, itu kalian harus paham ya. Di sini ada beberapa yang error karena kita belum kasih ini import. Nah, di sini itu di modul tulisannya itu modul 2 npm ya, harusnya itu nama package-nya. Jadi di sini kita akan mengimport dari kelas dari package entity, kemudian kelasnya itu aslab entity. Jadi kita ganti di sini entity ya, bukan modul 2 npm, ini salah, maaf ya. Aslab entity seperti ini. Aslab entity seperti ini.
Kemudian di sini ada import Java text simple date format. Kemudian ada import Java release. Seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Masih load ya. Nah, sekarang untuk class interface-nya udah selesai ya. Simple date format. Maaf, ini salah tulis, harusnya seperti ini. Nah, oke, untuk kelas ASLab modelnya selesai. Kita save. Bentar, apa yang salah di sini ya? Oh ya, di sini saya jelaskan apa sih yang diambil dari kelas ASLab model ini dari kelas induknya. Jadi di kelas induk ini kan tadi ada yang namanya method view dan ada method check data. Kita lihat di sini. Nah, di sini tuh ada override public void view. Jadi dia mengambil metode dari kelas induknya. Kemudian di sini ada juga metode untuk cek data. Dia ambil dari kelas induknya. Oke, paham ya? Kemudian kita save dulu. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat yang namanya kelas baru dengan nama praktikan entity pada package entity. Oke, di package kita tambah kelas yang namanya apa ini tadi, praktikum ya. Praktikan entity. Praktikan entity ini di praktikan entity ini dia juga merupakan relasi dengan dia juga merupakan kelas relasi gitu ya. Ini namanya extends mahasiswa. Jadi kita harus tahu tuh induknya yang mana, terus yang turunannya itu mana, kita harus tahu ya. Seperti ini. Kita tambahin dulu importnya biar nggak error nantinya ya. Import Java date seperti ini. Nah, kemudian saya kopas saja untuk entity. Saya kopas saja dan berharap kalian paham ya, karena ini sudah sama banget kayak modul. Tidak ada yang beda ya, ini cuma mempersingkat waktu aja dan saya yakin kalian pasti paham ya. Oke, kita save untuk praktikan entity-nya. Setelah kita membuat praktikan entity, kita membuat kelas untuk praktikan model pada package model. Kita buat kelas baru namanya praktikan model. Oke. Nah, di sini kita tambahin dulu untuk importnya ya. Nah, di sini ada ini nih, tipe lagi, maaf ya. Modul 2 npm. Di sini harusnya dia tuh package entity ya. Jadi modul 2 npm itu merupakan package dari kelasnya itu. Di sini kelasnya kan kelas praktikan entity ya. Jadi si praktikan entity itu dia berada pada package mana? Entity ya. Praktikan entity seperti ini. Kemudian ada import Java untuk release.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk praktikan model ini dia kan merupakan kelas relasi juga ya kepada induknya. Karena di sini induknya itu adalah kelas interface, jadi kita pakai implements di sini. Implements nama kelasnya itu kelas indukan ya, maksudnya interface. Saya copy aja ya. Konsepnya sama kok antara satu sama yang lainnya. Nah, di sini di sini dia sudah menerapkan relasi, kemudian ada release. Nah, di sini ada override juga. Jadi di sini dia mengambil metode view lagi dari kelas induknya. Kemudian ada metode check data juga. Oke, kita save. Untuk selanjutnya praktikan model udah, kemudian kita membuat pada kelas praktikum entity pada package entity ya. Praktikum entity. Kemudian, di praktikum entity dia tidak melakukan relasi ya, atau tidak ada relasi. Jadi kita nggak usah tambahin extend ataupun implements, jadi dia seperti kelas biasa gitu. Oke, di sini ada praktikum entity, saya ketik manual ya, karena dikit. Public static string nama, kemudian BBO, kemudian ada SO, maaf, kemudian ada Petro, dan oke. Kemudian ada lagi public static string periode. Oke. Ya, clear ya untuk praktikum entity-nya. Kita save. Kemudian ada buatlah kelas baru dengan nama daftar prak entity pada package entity. Di package entity kita akan menambahkan lagi kelas yang namanya daftar prak entity, daftar praktikum ya, maksudnya disingkat aja. Daftar prak entity. Di kelas daftar prak entity ini dia juga tidak menerapkan yang namanya relasi ya. Jadi dia seperti kelas biasa. Banyak ini ya, lumayan lah. Nah, jadi ini tuh sama kok. Kalian kopas di modul aja ya, jangan kopas punya teman sambil belajar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan nama daftar prak model pada package model. Nah, di package model ini kita akan tambah yang namanya kelas untuk daftar prak model. Saya samain kayak yang di modul ya, namanya. Nah, di kelas daftar prak ini dia juga masih melakukan relasi dengan induknya. Nah, ketika relasi jangan lupa kita tambahkan implements di sini karena dia
indukannya itu berupa interface ya. Jadi kita lihat dulu indukannya itu seperti apa. Ketika induknya dia itu abstrak, jadi kita pakai extend. Dan ketika dia induknya itu interface, kelas interface, kita pakai implement. Nah di sini tuh ada yang salah lagi untuk importnya. Seharusnya kita pakai namanya itu nama package-nya ya. Di sini nama package-nya itu daftar plug entity, berarti kita pakai entity di sini. Entity, kemudian ada daftar plug entity. Kemudian di sini ada lagi untuk practicum entity. Package-nya entity ya. Practicum entity, kemudian parse exception for Java text parse, kemudian ada untuk simple date format. Kemudian untuk release import Java Oke, di sini saya kopas saja untuk daftar plug model. Karena lumayan banyak ya, jadi kalau saya coding manual nantinya lama, tentunya lama nanti. Yang penting kalian paham aja. Kemudian kita simpan untuk kelas daftar plug modelnya. Untuk selanjutnya kita masuk pada kelas main. Nah di kelas main ini kita buka dulu ya. Nah di kelas main ini ada ini ya, import modul 2 npm. Di sini tuh bukan import modul 2 npm tetapi harusnya nama package-nya ya. Ini namanya salah. Tapi kalau kalian simak videonya nanti tahu kok mana salahnya ya. Entity, nah kita kasih kayak gini aja biar cepet ya. Itu menandakan dia bisa mengambil semua kelas pada package itu ya. Tapi kalau kalian mau inputin, maksudnya manual satu-satu itu boleh banget. Tapi artinya sama. Kemudian import Java text simple date format. Kemudian untuk date kemudian untuk scanner. Oke, di sini saya kopas saja ya, karena lumayan ini ya, lumayan banyak atau lumayan sedikit, lumayan banyak ya, enggak apa-apa sambil kalian belajar ya. Di sini fungsinya adanya modul pendahuluan, soal pendahuluan ini kalian buat belajar nantinya biar tahu, oh ini kayak gini, ini kayak gini itu.
cara bikinnya kayak gini. Jadi tuh yang kalian awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Jadi kalian nggak rugi kalau ngerjain soal pendahuluan. Dan itu nantinya bakal dicek ya. Jadi kalian harus ngerjain, jangan sampai enggak. Ini kelebihan satu ini. Oke, kita save ya, bentar. Ini masih loading. Nah, oke, di sini kita coba run ya. Bentar. Kita coba running. Nah, di sini ketika kita running hasilnya akan seperti ini. Untuk yang pertama kalian harus daftar praktikan dulu ya. Daftar praktikan. Nah, input NPM-nya saya kasih contohnya seperti ini. Kemudian input namanya seumpama Santi ya. Passwordnya 123, input nomor teleponnya sekian, kemudian tanggal lahirnya sekian. Untuk kelasnya kelas P1. Selamat datang di Laboratorium Informatika ITAB. Jadi ketika sudah muncul menu lagi, itu yang kalian daftarin itu sudah terdaftar gitu ya. Kemudian login. Kita login untuk praktikan dulu. NPM-nya sudah terdaftar ya. Kemudian passwordnya jangan lupa. Kemudian, nah di sini muncul selamat datang Santi. Jadi kalian sudah berhasil login untuk praktikannya. Nah, Anda belum daftar praktikum, pilih praktikum. Kalian mau praktikum PBO seumpama kalian pilih no. Nah, oke. Sekarang kita login untuk ASLab-nya ya. Login ASLab, pilih satu. Untuk NPM-nya saya ambil contohnya 05. Passwordnya 05. Kemudian nah di sini kok bisa tahu NPM-nya 05, passwordnya 05. Nah, kalian lihat tuh di sini. Di sini ya. Di sini kan ada tuh metode untuk data ASLab. Nah, di sini tuh ada passwordnya, ada NPM-nya, harus kalian inputin tuh harus sesuai dengan data ASLab ini ya. Oke, di sini mana tadi ya? Nah, di sini selamat datang Sita, itu si ASLab-nya yang sudah kalian inputin tadi. NPM praktikannya 0783, namanya Santi, passwordnya 123, nomor teleponnya sekian, tanggal lahirnya sekian. Kita inputin NPM praktikannya untuk kembali ke menu awal. Nah, kemudian ketika kalian ingin berhenti dari program, kalian pilih stop di sini. Nah, oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.